Kehidupan baru adalah kata yang tepat dalam kondisiku sekarang. Tinggal di panti asuhan yang dikelola oleh seorang wanita janda dari kota. Bu Mariam namanya. Ia hanya bisa mengunjungi panti asuhan ini sekali 2 minggu karena ia juga mengelola rumah zakat di kota. Dari sanalah pemasukan panti asuhan ini selain dari sumbangan yang berdatangan. Di sini ada sekitar 32 orang anak dari usia 3 tahun sampai 17 tahun. Dari cerita yang aku dengar, kala anak di sini tak ada yang mengadopsi hingga tamat SMA. Mereka akan mencari kerja, merantau ke kota, dan tentu campur tangan Bu Mariam. Karena banyak relasi, aku dan Bu Yuni berbagi tugas, menjaga dan memasak buat mereka. Bu Yuni adalah salah satu warga di sini yang juga bekerja seperti aku. Anak-anak suka sekali masakanmu, Sarah. Ibu aja makan sampai nambah. Puji Bu Yuni sedang memasukkan baju-baju kotor ke mesin cuci. Alhamdulillah, Bu. Aku senang mendengarnya. Yang penting anak-anak di sini sehat-sehat, ujarku sambil mengupas labu. Syukurlah kamu diterima di sini. Sebelum kamu datang, ibu kerepotan melakukannya sendiri. Yang repot itu mengawasi mereka karena ada yang bertengkar memperebutkan. Inilah itulah. Kadang di sini iman kita diuji mengurus mereka. Kan ada anak yang besar-besar bantuin, Bu. Iya. Mereka setiap sore ke musola belajar Al-Quran, selesai Isya baru pulang. Menjelang mereka pulang, yang anak-anak di bawah 5 tahun ini yang harus diperhatikan ekstra. Ini yang membuatku senang di sini, mendengar celotehan Bu Yuni dan celotehan anak-anak. Dia juga tampak senang karena ia punya banyak teman. Alhamdulillah. Tak ada cerita bully-membuli dari teman-temannya, karena mereka selain belajar juga bermain di musola sambil berjualan. Bu Yuni, Bu, terdengar seseorang memanggil Bu Yuni. Itu pasti Bu Ida, bawain belut, ucap Bu Yuni sambil berlalu keluar. Di sini warga sekitar sering membantu dan berbagi. Panti asuhan ini tak pernah kekurangan beras karena setiap 3 bulan ada sumbangan dari pemilik sawah terluas di kampung ini. Sayur-sayur tinggal dipetik, hanya biaya pendidikan yang dibutuhkan, seperti buku, baju, sepatu, dan paket internet belajar. Biar di kampung bukan berarti tidak maju. Ponsel adalah kebutuhan dalam belajar. Kita masak belut ya, Sarah. Alhamdulillah dapat rezeki dari Bu Ida. Bu Yuni membawa kantong kresek berisi belut. Akan tetapi bau amis belut sangat menusuk hidung, tajam sekali. Dan aku langsung berlari ke kamar mandi di sudut dapur ini. Perut ini mual mencium amis belut. Aneh, biasanya aku juga sering masak belut, tapi kenapa mendadak kali ini terasa sangat mual, tercium amisnya, seolah mencium bangkai. Kenapa, Sarah? Bu Yuni membawa segelas air putih, berdiri di ambang pintu kamar mandi, menatapku sedang muntah. Gak tahu, Bu. Tiba-tiba perutku mual, mencium amis belut, jawabku dengan napas sesak karena muntah. Nih, minum dulu. Segelas air putih itu disodorkan. Nanti aja, Bu. Aku... Mual ini tak bisa dihentikan hingga yang keluar dari perut sudah terasa pahit. Ini membuatku memegang dinding kamar mandi agar tak jatuh karena tiba-tiba terasa lemas.
Bentar, Bu Yuni meletakkan gelas itu di meja depan kamar mandi, lalu kembali menghampiriku. Ayo, ibu bantu jalan. Bu Yuni memapahku keluar dari kamar mandi. Ya Tuhan, aku seperti sedang sakit parah hingga diperlakukan seperti ini. Duduklah. Aku duduk di kursi kayu panjang dapur ini, menghela napas panjang berulang kali karena napas ini terasa sesak dari muntah banyak. Ini minum. Segelas air putih tadi disodorkan lagi. Aku langsung meminumnya. Makasih Bu, ucapku sambil meletakkan gelas itu di samping. Bu Yuni berlalu keluar dari dapur. Tak lama kemudian ia kembali. Sini, ibu kasih punggungnya dengan minyak kayu putih. Ya Bu, aku membelakangi Bu Yuni. Lalu bajuku diangkat hingga tangan Bu Yuni bisa menggapai punggungku. Aroma minyak kayu putih memberi kesegaran hingga merasa agak baikan. Makasih Bu. Aku kembali duduk bersandar di kursi kayu ini. Nggak suka belut ya? Suka sih Bu. Malah aku sering masak itu di rumah. Tapi nggak tahu kenapa kini merasa mual aja tercium amisnya. Kok malah kayak orang hamil? Kamu hamil, Sarah? Dek. Pertanyaan Bu Yuni membuat jantungku berdegup kencang. Hamil? Ya Tuhan, bulan ini aku belum datang bulan. Saking memikirkan tentang biaya hidup, hal ini terlupakan. Kok kamu diam, Sarah? Coba periksa dulu. Mana tahu juga masuk angin. Bu, yang aku takutkan kehamilan ini membuatku tak bisa melanjutkan pekerjaan di panti asuhan ini. Kamu hamil? Jangan khawatir. Kalau hamil masih bisa memasak, nggak masalah. Nggak bakalan diberhentikan kerja di sini. Bu Mariam orangnya baik. Bahkan kalau ada janda terlantar, ia juga bersedia menampung di sini. Ibu tahu aja, aku memikirkan itu. Ya, karena kamu pernah bilang sangat butuh kerja. Ya, kalau aku melamar kerja, statusku menikah, tapi sudah pisah dengan suami. Bahkan 2 kali menikah, tak luput dari saking jujurnya agar bisa diterima di sini. Aku nggak yakin, Bu, tapi bisa jadi. Karena seandainya benar aku hamil anak Mas Ismail, sebaiknya aku beli test pack membuktikannya. Tunggu di sini, biar ibu beli test pack di toko Bu Ida. Lalu Bu Yuni berlalu dengan agak tergopoh-gopoh. Aku tak bisa membiarkan Bu Yuni sendirian mengerjakan pekerjaan dapur ini. Mengoleskan minyak kayu putih di masker, kini belut itu bisa ku bersihkan. Toko obat ada di dekat jalan besar. Butuh waktu berjalan 10 menit dari sini, sambil menunggu belut itu digoreng setelah dibumbui. Kalau seandainya aku hamil, haruskah aku ke kota menemui Mas Ismail, memberitahukannya? Bagaimana kalau Mami tidak menerima atau terpaksa menerima bayi ini? Bagaimana seandainya? Berandai dan berandai, tidak ada gunanya. Sarah, ini ibu bawain test pack sana pipis. Test pack itu diberikan padaku. Aku menerimanya dengan jantung berdegup. Bagaimana kalau seandainya aku benar hamil? Oh iya, ini ada koran bekas buat bersihin kaca jendela. Nanti suruh anak-anak goro. Ibu mau ke rumah Bu RT karena ada kerjaan baru. Kerjaan apa, Bu? Masakin orang-orang kerja di proyek pembuatan hotel dekat tebing sungai. Ini lumayan gede juga, Sarah. Bayangkan, satu nasi bungkus dikali 50 orang pekerja sehari. Kalau kamu sanggup, nanti ibu akan ajukan kamu
buat gabung tukang masak rendang. Kita masak di sini aja dan kirim ke rumah Bu RT, biar panti asuhan nggak ditinggal. Benarkah, Bu? Alhamdulillah. Semoga aku bisa gabung di sana. Ibu pergi dulu ya. Nanti apa hasilnya kasih tahu ibu. Biar kerjaan berat di kerjaan yang lain. Nggak ada kerjaan yang berat kok, Bu. Angkat air buat direbus itu juga berat loh. Pokoknya nanti kita bahas lagi. Bu Yuni berlalu meninggalkan dapur ini. Tanpa menunggu lagi, aku ke kamar mandi, buang air kecil, dan mencelupkan tespek itu. Menunggu beberapa saat dengan jantung berdegup, dan ternyata benar, ada garis 2. Aku hamil, batinku sambil mengelus perut. Aku akan cari Mas Ismail dan mengatakan tentang kehamilan ini. Tapi, aku tidak mau dengan kehamilan ini seperti mencoba merangkulnya kembali. Ia tidak mencintaiku. Buat apa ia tahu kehamilan ini? Tapi, anak ini tidak berdosa dan ia berhak bersama ayahnya. Tuhan, aku bingung. Keluar dari kamar mandi, ada rasa bahagia karena aku masih bisa punya keturunan lagi. Ada juga rasa sedih karena kondisi tidak bersuami. Koran bekas itu kuambil untuk dibawa keluar agar anak-anak bisa gotong royong membersihkan jendela kaca. Tapi kala koran itu sudah di tangan, ada gambar di sana yang menjadi fokus mata. Mas Ismail, mataku langsung membulat terkejut melihat fotonya ada di koran itu. Bukan ia saja, tapi bersama seseorang yang sangat aku kenal. Ya Tuhan, aku terpaku melihat gambar di koran itu. Koran bekas sekitar seminggu yang lewat. Seorang lelaki yang masih bersemayam di hati, tersenyum di samping seorang wanita yang aku kenal, seorang dokter dan dari keluarga terpandang. Mereka memakai baju pengantin atau foto dalam sebuah pesta pernikahan yang terlihat sangat meriah. Hingga surat kabar ini meliput pernikahan mereka. Bukan saja itu, dalam daftar tamu yang kubaca, pejabat tinggi pemerintahan di kota dan pengusaha-pengusaha sukses menghadiri pesta itu. Mas Ismail dan Ririn sudah menikah. Pantas ia pergi tanpa berpaling. Ternyata semua itu demi Ririn. Dia pembohong, mengatakan kalau Ririn hanya teman Kak Amel dan tak ada rasa buat wanita itu. Tapi buktinya itu hanya bohong, menyeka air mata yang terus berjatuhan. Aku meratapi rasa kehilangan dan kecewa. Tadinya masih berharap ia akan datang dan menjemputku lagi. Namun kenyataannya itu tak akan pernah terjadi. Bisa jadi sekarang mereka sedang berbulan madu ke luar negeri. Nak, bapakmu sudah menikahi wanita lain, ucapku sambil mengelus perut yang belum membesar. Tuhan, apa yang dikatakan anak ini nanti kalau lahir bertanya tentang bapaknya? Apa yang akan aku jawab? Aku terlalu berpikir jauh. Sementara baru juga mengetahui kehamilan ini. Pantas perasaan ini tidak seperti biasanya. Aku lebih mudah sensitif dan menangis. Beda dengan kala hamil dia yang bisa bekerja mengawasi di lapangan proyek. Mah, hari ini gorengannya habis. Ada om dari kota memborong yang tersisa. Dia muncul membawa keranjang kue yang biasa digunakan menjajakan gorengan di depan musola terdekat. Karena ini daerah yang sering dikunjungi para wisatawan dari kota. Musola itu tempat persinggahan beribadah. Hari libur biasanya ramai. Alhamdulillah, jawabku dengan senang, bercampur terharu. Tadinya aku tidak mau
kalau Tia yang jualan. Ada rasa khawatir karena ini daerah bukan kampung kelahiranku. Tak ada sanak saudara. Namun Tia meminta tetap jualan di depan musola karena di sana banyak teman-temannya juga yang berjualan. Lingkungan di sini anak seusia Tia sudah biasa membantu orang tua mencari uang sambil sekolah. Ada rasa tak tega, tapi Tia selalu mengatakan kalau ia melakukan bukan terpaksa, tapi ingin seperti teman-temannya yang bisa menabung dari hasil menjual gorengan ataupun kue tradisional lainnya. Alhamdulillah, lingkungan di sini aman dan saling menghargai. Bahkan panti asuhan ini dibangun dari hasil tanah sumbangan warga setempat.